Ya, baik Tribuners, puluhan hingga seratusan mahasiswa gabungan di Kota Makassar menggelar unjuk rasa di pertigaan flyover, pertigaan Jalan Boulevard AP Veterani yang mengakibatkan kemacetan panjang di ruas jalan Andi Pangeran Veterani dalam waktu buka puasa sore ini. Saat ini terlihat mahasiswa terlihat menutup full ruas jalan Andi Pangeran Veterani. Tribuners, kita lihat sebelumnya ini dapat dilalui, namun terlihat massa bergerak untuk menutup full ruas jalan ini. Kita lihat bersama Tribuners. Jadi Tribuners, ruas jalan Andi Pangeran Veterani ini sudah perlahan ditutup full oleh massa aksi begitu, yang banyak kendaraan. Terlihat menutup full ruas jalan pertigaan Jalan Boulevard Jalan Andi Pangeran Veterani. Ini dari 3 sisi atau 3 lajur jalan tampak perlahan diblokade oleh massa aksi. Kemacetan panjang pun tidak terhindarkan di ruas jalan ini. Jadi Tribuners yang berkendara dari arah pertigaan Sultan Alauddin hendak ke arah flyover, baiknya mencari jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan begitu. Ini maksud
membacakan pernyataan sikapnya. Ini terlihat perlahan masa aksi mulai membubarkan diri begitu. Sesuai dengan kesepakatannya, setelah membacakan pernyataan sikap, mereka sepakat menarik diri. Tapi hingga saat ini masa aksi masih bertahan di pertigaan Veterani Boulevard ini yang kemudian memicu kemacetan panjang. Namun dapat kita lihat mahasiswa sudah bergerak meninggalkan lokasi seiring setelah dibacakannya pernyataan sikap oleh koordinator lapangan mereka. Laporkan sesuatu arus lalu lintas di Veterani Boulevard ini sudah perlahan mulai dapat dilalui pengendara setelah mahasiswa perlahan membubarkan diri begitu. Jadi masa dari UNN sudah bergerak ke arah kampus mereka di Gedung Pinisi, kemudian begitu juga dengan beberapa kampus lain. Seperti kita lihat antrean panjang kendaraan ini perlahan sudah bisa bergerak setelah masa aksi perlahan membubarkan diri dari pertigaan Alauddin, pertigaan. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi hari ini sedang berlangsung aksi diam dari teman-teman mahasiswa Unhas di depan kampus Unhas. Jadi segelintir mahasiswa Unhas melakukan aksi diam atau aksi parodi dengan konsep melakukan parodi di depan pintu 1 Universitas Hasanuddin. Jadi seperti inilah suasana aksi diam atau aksi parodi teman-teman dari mahasiswa Unhas. Seperti inilah suasana aksi parodi. Jadi kalian teman-teman mahasiswa Unhas ini sebagian kecil melakukan parodi seperti seakan-akan melakukan sidang selayaknya di kantor DPRD RI. Aksi ini dinamakan sidang rakyat. Aksi parodi ini seakan-akan memparodikan suasana sidang di DPR RI. Seperti inilah suasana aksi diam ataupun aksi parodi yang dilakukan teman-teman dari mahasiswa Unhas. Jadi hanya segelintir kecil mahasiswa Unhas yang melakukan aksi di sore hari ini. Itu pun aksi yang dilakukan hanyalah aksi parodi, aksi diam. Seperti inilah suasana sore hari ini di depan kampus Unhas. Jadi beberapa mahasiswa ini yang terdiri sekitar 10 mahasiswa ini hanya berdiam di sisi jalan tanpa menutup ruas jalan perintis kemerdekaan. Seperti inilah suasana aksi parodi ya yang dilakukan teman-teman mahasiswa Universitas Hasanuddin. Tapi tak apa-apa kawan. Setidaknya ada segelintir orang yang menyuarakan dan mau memutuskan keputusan hasil dari keputusan rakyat bahwa ada beberapa tuntutan yang ingin kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sidang rakyat untuk menetapkan keputusan tuntutan rakyat. Dengan ini saya buka.
Ya, jadi seperti inilah parodi sidang rakyat yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Hasanuddin. Punya semua filenya. Rekan rakyat dan masyarakat Makassar yang hadir di tempat ini mungkin bisa dibagikan file. Jadi seperti inilah suasana aksi diam atau hanya aksi parodi yang dilakukan segelintir mahasiswa Unhas di tepatnya di perempatan Jalan Perintis Kemerdekaan. Nampak mahasiswa Unhas ini tidak melakukan aksi besar-besaran, hanya melakukan aksi parodi dengan tema sidang rakyat. Mengusung konsep aksi yang tidak biasa, yakni melakukan parodi dengan keputusan. Pertama, saya kembalikan dulu ke forum. Kira-kira forum sepakat untuk kita memutuskan poin-poin tuntutan sidang kali ini. Sepakat? Disepakati. Yang kedua, ya silakan. Kawan-kawan ini dari aliansi mana? Oh jadi, ada dari aliansi masyarakat, kira-kira, ya. Yang lain dari mana, kawan-kawan? Ada dari Bibir Merdeka, ya. Tidak Pak? Tidak ada dari partai politik, kawan-kawan. Oke. Jadi kita pastikan bahwa sidang kita ini betul-betul Selamat sore Tribunner, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di depan Menara Pinisi, kampus UNM. Nah, saat ini sedang berlangsung aksi lanjutan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Jadi sebelumnya mereka melakukan aksi bersama sejumlah mahasiswa lainnya dari berbagai kampus di pertigaan Jalan Boulevard dengan Veterani. Nah, sekira pukul 17.00 tadi atau sekitar jam 5, masa aksi sudah membubarkan diri dan mahasiswa UNM telah kembali ke kampus. Namun saat tiba di depan kampus, masa UNM kembali menahan satu mobil box di tengah jalan, kemudian mereka naik di atas mobil box tersebut, Tribunner. Sementara yang lain seperti kita lihat, sebagian berkumpul di depan kampus UNM, tepatnya depan Pinisi, dan sebagian lagi di menutup jalan raya pendidikan seperti yang kita lihat saat ini. Nah, sementara itu di atas tanah Tribunner, masa aksi masih pelan. Terlihat tampak dari atas mobil box ini beberapa mahasiswa naik di atas berdiri. Itu yang kita lihat saat ini. Nah, meskipun begitu masih bisa berjalan arus lalu lintas, tapi terjadi kepadatan. Nah, seperti ini suasananya di depan Jalan Pendidikan, juga ditutup oleh massa aksi Tribuners. Dan kita lihat di sini juga beberapa polisi mengatur lalu lintas bersama pihak keamanan dari kampus UNM. Seperti inilah suasananya Tribunal. Tol Layang.
mulai turun. Dan seperti inilah suasana di Jalan AP Veteran di depan kampus yang disiapkan oleh massa aksi. Dan seperti inilah suasananya di sini Tribuners. Masyarakat Indonesia Timur. Oke, mobil box yang di baiklah Tribuners, demikianlah laporan saya pada sore hari ini dari depan kampus UNM. Terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Jalan AP Veterani. Kita sedang menyaksikan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa UNM, dengan cukup tegang. Nah, demonstrasi ini dilakukan oleh mahasiswa UNM dengan tuntutan turunkan BBM. Kalau dilihat dari aksi mereka berorasi dengan menyuarakan untuk menurunkan BBM. Nah, saat sekarang ini kita berada di ketinggian 10 meter. Jadi saya ulangi lagi pemirsa Tribuner, saat ini kita berada. Nah, sekarang seperti yang Anda lihat sekarang ada nampak kemacetan, karena kemacetan ini dipicu sudah kita lihat sudah mulai meninggalkan tempat. Gaji Indonesia Indo wow. Jadi Tribuners, saat ini seperti yang Anda saksikan dari udara, kemacetan terjadi di Jalan AP Veterani yang karena disebabkan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun hingga saat ini arus lalu lintas sudah mulai normal dan saya akhiri untuk live hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di live berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Tribuners. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan AP Veterani, tepatnya di pertigaan ke Jalan Boulevard Makassar, tepat di lampu merah Tribuners, seperti yang kita lihat di layar kaca. Nah, saat ini ada seratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Makassar yang menyebut nama mereka sebagai Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia Timur, atau menyingkatnya dengan Amatir. Nah, seperti inilah suasana massa aksi di sini Tribuners. Arus lalu lintas juga cukup macet, mengingat massa aksi di sini Tribuners menutup satu ruas jalan dari arah flyover ke arah Jalan Alauddin, seperti yang kita lihat saat ini. Massa menutup satu ruas jalan dan terjadi kemacetan yang cukup panjang seperti yang kita lihat saat ini Tribuners. Kendaraan menumpuk di ruas jalan ini, sementara di sebelah sana Tribuners dari arah Jalan Sultan Alauddin
cukup lancar. Jadi jika Tribuners yang berada di Kota Makassar ingin melintasi jalan AP Veteran ini dari arah flyover, sebaiknya untuk sementara menghindari, karena di sini ada seratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi dan mereka menutup jalan sehingga terjadi kemacetan Tribuners. Nah, mari kita lihat lebih dekat Tribuners suasana masa aksi seperti yang kita lihat saat ini. Nah, ini suasana di jalan Boulevard cukup sepi karena ruas jalan di sini Tribuners ditutup oleh massa aksi. Nah, di sini massa aksi ada menggunakan alma mater warna biru tua, ada juga menggunakan hijau dan juga kuning dan orange. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, selamat siang. Saat ini Tribuners kita sedang berada di Sungai Bialo, Kabupaten Bulukumba. Di sini adalah proses pencarian seorang bocah 8 tahun Tribuners yang sebelumnya dinyatakan hilang Tribuners. Jadi ini adalah proses pencarian di Sungai Bialo. Jadi seorang bocah berusia 8 tahun bernama Rama terpleset saat memancing di sungai ini Tribuners, dan kejadiannya itu kemarin Tribuners, dan hingga saat ini belum ditemukan. Kita lihat ini adalah proses pencarian Tribuners di pinggir Sungai Bialo. Kita lihat ini adalah proses penyelaman yang dilakukan oleh tim SAR. Di sini juga banyak warga Tribuners yang menyaksikan proses evakuasi.
bersama saya jurnalis tribuntimur.com Siti Aminah, dan saat ini saya sedang berada di lokasi kebakaran yang kemarin terjadi. Dia akan berbincang langsung, bertanya langsung kepada Pak Heri terkait mungkin seperti apa kronologi dari kejadian kebakaran yang terjadi pada kemarin hari Rabu jelang buka puasa, Pak ya. Iya. Pak Heri mungkin bisa dijelaskan dulu Pak terkait kronologinya ini. Kita tidak bisa saling melihat Iya. ada yang disemakan korban. Iya. Dan yang memang kalau sudah ada dari Polda Masih sementara diidentifikasi Pak ya penyebabnya apa. Kemarin waktu kebakaran kita ada di mana Pak? Di dalam. yang bisa kita amankan, yang sempat saja kita amankan semua keluar. Jadi sempat mengamankan barang-barang. Nah, ini kapal KM Queen Soya baru saja sandar di Pelabuhan Nusantara Parepare. Baik, Tribuners, ini kita coba berjalan-jalan ya, jika kapal baru saja bersandar. Ya, Assalamualaikum Tribuners, selamat siang. Saat ini tim dari Satuan Polisi Pamung Praja Jawa Timur sedang melakukan inspeksi mendadak atau sidak terkait pegawai Jawa Timur yang sudah vaksin atau belum vaksin. Nah, seperti ini. Tidak ada nih, saya menunggu vaksin yang keduanya juga dapat terus jadi sampai waktunya jadi mengulang untuk vaksin sisa Pak, nanti tanggal 22 bulan ini vaksin kedua bisa. Ini dioperasi dipimpin oleh Kepala Bidang Transtip Unmas Satpol PP Pak Syafruddin. Ini para pegawai diimbau. Kita turun ini untuk mengecek semua pegawai dengan kesehatan vaksin ketiga, kemudian wajib memiliki aplikasi peduli lindungi karena di sana sudah jelas kalau orang sudah vaksin sudah jelas. Kemudian akan ada aplikasi nanti yang dinas kesehatan itu kan oleh kementerian. Di setiap kita masuk kantor nanti barcode-nya ditempel di depan pintu. Setiap kita masuk kantor kita copy barcode-nya. Nah, ini Jadi langsung masuk salah mengecek. Coba kita salah seorang pegawai yang ternyata sudah mempunyai aplikasi peduli lindungi. sertifikatnya. Nah, ini saat pengecekan telah memiliki aplikasi peduli lindungi yang artinya pegawai ini telah vaksin. Tribuners. Ini sudah 3 kali nih. Oh, sudah booster ya Pak ya? Ya, vaksin 1, 2, Nah, seperti ini. sampai booster ya. Nah, ini tahu dibuktikan dengan aplikasinya yang sudah Normal ya. ini pegawainya atas nama normal. Tribuners, pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah vaksin booster atau vaksin ketiga. Ini Pak rencananya di seluruh SKPD ya Pak ya? Ya, untuk seluruh KPD hari ini kami
jalan 2 tim. Oh iya. Jadi tiap tim itu 2 SKPD, kemudian besok lanjut Ya. lagi sampai terbagi 2 tim lagi untuk selesaikan semua SKPD. Jadi iya. Ya, setelah itu kita bergerak ke kecamatan lagi. Oh, kecamatan juga Pak ya disasar ya. Penyampaian Bupati Oh, ya. ditandatangani oleh Sekda tertanggal 25 Maret. Kemudian hari ini tindak lanjutnya. Oh, hari ini. Jadi ini rencananya merata nanti di semua SKPD di. Ya, semua SKPD Oh, iya. kecamatan. Bisa dijelaskan Pak tujuannya sebenarnya? Ya, selamat siang Tribunal. Saat ini ada vaksinasi serentak di Kementerian Agama Pinrang. Vaksin keberapa Bu Nagala? Vaksin ketiga ya. Vaksin pertama tidak ada masalah Bu. Tadi ada di sana tadi kali dulu baru suntik, kenapa? Karena tinggi selalu dulu satu Tensi. Nah, sekarang yang kedua juga tingginya berapa? jadi Nah, ini 160 tapi sisanya bagus. Iya. Bisa karena sisanya bagus. Enak jadi tidur tak? Iya, maksudnya habis 1 tahun lagi sampai sekarang yang maksudnya tidak gelisah, tidak apa. Ibu ada penyakit gula tak? Ada. Penyakit gula tak berapa? biasa tinggi kalau masuk masih rumah sakit kalau sulit 400 sekarang berapa? sekarang dengan Tapi tidak terlalu sekarang enak kadang boleh kadang tidak. berarti kan belum naik. Tidak pola makan yang kita mulai diatur ya, jangan terlalu banyak ya. Dihitung di sini dulu. Yang diet bukan mengurangi, bukan tidak sama sekali. Ada yang bilang karena saya gula saya tidak boleh makan ini, makan tapi porsinya yang diatur, ya. Iya. Tidak pernah kena covid, tidak pernah anu dengan orang covid, kontak dengan orang covid. Tidak pernah. Nanti kita lanjut nih. Coba lagi. Semangat. Ya. Vaksin keberapa Dinda? Vaksin ketiga ya. Di anak sekolah ya Dinda ini? Kuliah? Oh ngajar juga. Dari mana Dinda? Oh kapan? Vaksin pertama ada keluhan enggak Dek? Selesai divaksin langsung gatal? 1 hari kita akan datang lagi. Kalau nanti habis vaksin ada masalah lapor ya, itu namanya KIPI. Ya, Tribunal, beginilah suasana vaksinasi serentak di Kemenak Pinrang. Jadi dibagi 2 tempat ya. Nah, ini yang pertama sekaligus ada sosialisasi juga nih Tribunal. Kebijakan pemerintah untuk membuka kesempatan mudik bagi warga sehingga kita semua nanti sudah bisa mudik lagi setelah libur mudik. Nah, selain sosialisasi juga diagendakan yakni vaksinasi serentak. Untuk sasarannya sendiri ada 200 lebih ya Tribunal. Ini untuk vaksinasi dosis 1, 2 dan booster. Sampai kegembiraan kita karena bisa mudik ini membuat kita lupa menjaga diri dari risiko terkait dengan pandemi ini. Supaya kita dengan menjelang vaksinasi secara massal pada hari ini sampai 5 hari depan, mudah-mudahan semuanya berarti. Dan sekarang mereka sudah melihat sudah membangkitkan
semangat yang meluas di kalangan masyarakat. Perlu saya sampaikan juga bahwa penyelenggaraan vaksinasi ini dilakukan di kantor-kantor PPKU di wilayah desa Kecamatan, di pesantren-pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan tidak sedikit yang diselenggarakan juga di gereja-gereja. Ya. Jadi ini alhamdulillah itu ada hikmah ya, menjadi tambahan di sini bahwa kita juga kemudian membangkitkan semangat untuk bekerjasama, untuk menjalin silaturahmi, bukan hanya di antara keluarga. Yang mana itu yang kau beli? Kau bunyi yang mana itu? Oh, yang di lantai saya wawancara. Yang mana? Saya datang namanya. Dan saya nggak bodo amat. Yang mana itu? Menaungkan pagi-pagi negara kesatuan Republik Indonesia.